Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanga, saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang audit sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, apa itu audit? Audit sumber daya manusia atau audit SDM merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia untuk pemenuhan tujuan organisasi. Audit sumber daya manusia atau personalia mengevaluasi kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencakup satu departemen atau perusahaan keseluruhan. Nah, tujuan dari audit sumber daya manusia adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi, agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Audit sumber daya manusia yang dimaksud sebagai quality control check secara menyeluruh atas aktivitas-aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan atau salah satu unit kerjanya, yang untuk mendapatkan gambaran sejauh mana dukungan aktivitas-aktivitas tersebut pada pelaksanaan strategi organisasi dengan tiga aspek utama sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan fungsi HRM, HRD, dan HARIS. Yang kedua adalah pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan, kebijakan, dan prosedur HRM. Yang ketiga adalah kepuasan dan tanggapan pegawai. Audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan telah sesuai dengan strategi perusahaan. Jadi terdapat inline antara aktivitas sumber daya manusia untuk mendukung strategi perusahaan. Lingkup audit sumber daya manusia adalah lingkup audit sumber daya manusia terdapat tiga aspek utama, yaitu Human Resources Development atau HRD, yang kedua Human Resources Management atau HRM, yang ketiga Human Resources Information System atau HARIS. Nah, lingkup audit HRM untuk meyakini bahwa sistem dan prosedur pengembangan sumber daya manusia atau HRD telah selaras dan diselaraskan dengan sistem dan prosedur manajemen sumber daya manusia atau HRM dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, dan standar kinerja pegawai.
Dalam lingkup ini terdapat beberapa tujuan audit, antara lain yang pertama oriental atau job, yang kedua desain, perhatian, bagaimana pekerjaan, kepegawaian, dan sistem-sistem pelaksanaannya, diorganisir dan diintegrasikan di antara unit-unit kerja dan tugas-tugas individu. Yang ketiga adalah HR atau planning, penjabaran kebutuhan pokok sumber daya manusia, strategi dan filosofi perusahaan. Sistem pengelolaan kinerja yakini bahwa tujuan individu, pegawai, dan tujuan organisasi saling menunjang. Seleksi dan penempatan pegawai sesuaikan antara kebutuhan karir dan kapabilitas pegawai dengan tujuan dan tugas jenjang karir yang ada. Yang selanjutnya adalah lingkup audit HRD. Untuk meyakini bahwa program training dan develop pengembangan organisasi serta pengembangan karir telah terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja individu, kelompok, dan organisasi. Dalam lingkup ini terdapat beberapa tujuan audit, antara lain training dan develop. Identifikasikan dan yakini bahwa perencanaan training dan develop bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pokok yang memungkinkan para pegawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya saat ini mampu maupun yang akan datang. Pengembangan organisasi, yakini bahwa hubungan antara unit kerja dan antara anggota satu unit kerja ada pada kondisi yang kondusif, sehat, serta saling membantu memulai dan mengendalikan perubahan. Yang selanjutnya adalah pengembangan karir. Pastikan keselarasan antara individu, center planning, dan orientasi center manajemen proses dapat untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan baik bagi pegawai maupun perusahaan. Yang selanjutnya adalah lingkup audit HARIS. Untuk meyakini bahwa fungsi-fungsi pokok HARIS telah menjadi faktor yang dapat menunjang langkah-langkah pencapaian fungsi mulai dari HRD dan HRM, dan indikator-indikator performance-nya terdapat terjaga sehingga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan analisis cost dan benefit dalam pengelolaan HR. Komplementasi dan benefit, yakni bahwa pola kompensasi dan benefit telah adil dan kompensasi dapat didapatkan dari data tentang personal seorang pegawai. Yang selanjutnya adalah unit labor rasional, yakni bahwa hubungan antara serikat buruh dan manajemen pengusaha adalah hubungan yang sehat. Yang selanjutnya adalah HR Research and Informasi System, yakni bahwa HARIS yang ada
dapat menyajikan informasi manajerial dengan tepat waktu dan indikator-indikator performance fungsi HR-nya juga akurat. Nah, kenapa pentingnya audit sumber daya manusia? Ialah pentingnya pemenuhan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, komponen biaya yang harus dipikul setiap organisasi adalah sesuai dengan imbalan yang diberikan kepada pekerja. Karena kegiatan pegawai berpengaruh terhadap seluruh aspek kekaryawanan dan para pegawai. Berikutnya adalah pelaksanaan audit sumber daya manusia dapat dilakukan oleh auditor internal yang secara formal telah dibentuk dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit pada seluruh fungsi organisasi. Audit sumber daya manusia dilakukan oleh manajer sumber daya manusia atau spesialis sumber daya manusia yang ditunjuk untuk melakukan audit dengan pendekatan spesifik. Audit sumber daya manusia dilakukan oleh tenaga spesialis sumber daya manusia senior terhadap fungsi-fungsi non-SDM. Audit sumber daya manusia dapat dilakukan oleh tenaga ahli manajemen sumber daya manusia dari luar perusahaan atas persetujuan pimpinan perusahaan. Informasi yang bisa diperoleh dari audit sumber daya manusia. Informasi pegawai ketidaktaatan atau penyimpangan. Terdapat asas regulasi pengelolaan informasi mengenai adanya potensi masalah yang bisa terrealisasi menjadi masalah bila gejala-gejala yang ada tidak ditindaklanjuti. Informasi adanya kebijakan sumber daya manusia yang kurang tepat untuk menghadapi iklim tenaga kerjaan aktual maupun untuk menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang. Nah, itulah beberapa paparan materi saya mengenai apa sih fungsi-fungsi dari auditor dan apa tujuan dari auditor tersebut. Nah, teman-teman sekalian perlu teman-teman ketahui bahwasannya pentingnya audit dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk mengetahui sampai di mana struktur organisasi dalam sebuah perusahaan berjalan dengan baik dengan diberikan tanggung jawab pada setiap karyawan untuk melaksanakan dari tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Nah, adapun beberapa penyimpangan atau ketidakselarasan dari visi misi dari perusahaan tersebut, maka dari itu dibentuklah sebuah formal organisasi dalam sebuah perusahaan untuk melakukan atau mengidentifikasi permasalahan apa sih yang terjadi dari perusahaan tersebut sehingga tidak tercapainya tujuan dari perusahaan itu tersebut. Nah, dari kesimpulan tersebut si editor atau audit tersebut dapat mengetahui langkah apa selanjutnya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik.
Mungkin sekian pemaparan materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.